Halo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Frans Paba, Dokter Gigi Bedah Mulut Semarang. Hari ini saya akan membahas mengenai teknik mewing, yaitu teknik untuk memperbaiki postur wajah dan rahang yang tentunya bukan latihan, namun memposisikan lidah di tempat yang benar, sehingga menjadi kebiasaan. Dan teknik mewing ini ditujukan untuk mempertegas garis rahang, dan garis rahang ini merupakan hasil dari tonus rahang yang baik, yang lebih kuat, sehingga mempengaruhi dari pembentukan struktur fasial seperti bibir, pipi, leher, dan kesimetrisan pada wajah. Beberapa artikel mengenai teknik mewing dalam bahasa Indonesia yang saya amati di dalam internet menyebutkan bahwa teknik ini dapat membuat wajah menjadi tirus atau lancip. Namun, bagi saya, untuk teknik mewing ini malah menyebabkan rahang menjadi lebih besar atau membuat profil menjadi lebih kotak. Karena teknik mewing ini dapat mempertegas dan memperkuat otot rahang. Sehingga menurut saya, mewing ini bukan membuat wajah menjadi lebih tirus. Teknik mewing ini mulai diperkenalkan oleh ahli ortodontik dari Inggris, John Mew, dan anaknya Mike Mew memperkenalkan dengan nama teknik mewing di tahun 1970 yang merupakan teknik ortopostural yang dapat mengubah atau mempengaruhi dari otot wajah dan otot rahang. Manfaat dari teknik mewing yang pertama, membuat wajah menjadi lebih simetris, menjadi garis menjadi lebih tegas, sehingga wajah menjadi lebih bersinar dan lebih tajam. Yang kedua, membuat rahang atas menjadi lebih tinggi dan lebih lebar, yang tujuannya agar airflow udara yang saat pernafasan menjadi lebih baik. Cara melakukan mewing yang benar. Untuk teknik ini, saya ambil dari referensi dari mewing.app. Dia mengajarkan bahwa posisi lidah itu harus di tempat yang benar, dengan ujung tip lidah berada di belakang gigi depan atas, di bagian di lamina. Kemudian lidah digembungkan sepertiga lidah bagian belakang memenuhi dari langit-langit keras, dengan bibir tertutup, dengan sedikit gigi digigitkan secara lembut. Lalu untuk langkah-langkah yang benar, dari mewing.app ini menyarankan ada 13 langkah, tapi teknik untuk nomor 12 dan 13 saya sambungan menjadi 12 langkah. Yang pertama adalah dilakukan secara konsisten. Teknik ini dilakukan untuk sekali siklus selama 15 detik dan dilakukan 10 kali selama 3 kali, dan 10 kali ini dilakukan pagi, siang, dan sore. Lidah posisi yang benar sebaiknya tidak dilakukan pada saat dilakukan latihan saja, tetapi dilakukan pada kehidupan kita sehari-hari, seperti pada pola hidup kita pada saat kita bekerja, pada saat kita bersantai. Posisi lidah yang benar ini akan membuat waktu yang lebih, durasi yang lebih lama, sehingga teknik mewing ini akan menjadi lebih berhasil. Yang kedua adalah organ mulut. Lidah dan langit-langit ini tidak menghambat dari jalannya pernafasan atau airflow. Posisi lidah yang baik pada saat melakukan mewing dapat mengeluarkan suara uvular atau seperti huruf Yang ketiga adalah sepertiga badan lidah bagian belakang menutupi langit-langit keras. Lidah ini harus menggembung menutupi langit-langit keras. Dan yang keempat, ujung lidah tidak menekankan gigi. Yang perlu diperhatikan adalah gigi lidah ini menabrak dari gigi tetapi pada bagian langit-langit di belakang gigi, yaitu lamina pada gusinya. Yang kelima, menutup bibir. Dengan menutup bibir, kita dapat memastikan aliran udara dihirup melalui hidung, bukan melalui mulut. Yang keenam, gigi geraham tidak digigitkan kuat atau diketakkan, karena dapat menyebabkan trauma pada TMJ atau sendi rahang. Yang ketujuh, posisi tubuh yang baik. Bahu tegak, kepala menghadap ke depan, sehingga membuat posisi lidah itu lebih mudah. Pada posisi yang membungkuk atau kita keadaan yang lebih rendah akan menyulitkan posisi lidah ini posisi baik, sehingga harus dilakukan dengan posisi yang benar. Yang kedelapan, menyebarkan tekanan yang merata pada lidah sehingga kesimetrisan tetap terjaga. Kemudian melibatkan otot hyoid. Hyoid merupakan tulang rawan yang berada dalam leher. Ini merupakan dari insersi dari otot-otot di bawah lidah. Ketika lidah diposisikan pada saat mewing, itu lidah berada di posisi ke atas, upright, dan dia forward. Dan pada saat itu, kita dapat merasakan otot hyoid itu pada bagian belakang itu dia berasa ke belakang. Sehingga pada saat mengadah, itu dapat terasa bahwa otot hyoid melakukan tarikan pada saat Anda mewing.
Yang ke-10 adalah pada orang dengan langit sempit atau langit-langit dengan V-shape, itu akan menyulitkan ujung tip lidah itu berada di lamina gusinya. Oleh sebab itu, mungkin kita dapat siasati pada kebetulan dengan posisi rahang yang sempit, jendolan di belakang gusi, di belakang gigi seri bagian atas, di bagian gusi itu ada jendolan. Nah, kita posisikan lidah di bagian itu. Yang ke-11 yaitu menyadarin bahwa mewing itu bukan suatu latihan, tetapi merupakan kebiasaan atau pola hidup yang harus dilakukan terus-menerus. Lalu yang ke-12 dan 13 yang saya gabungkan yaitu gerakan yang mendukung dari mewing itu, seperti gerakan menghisap dan kegiatan menelan yang benar. Pada waktu kegiatan menghisap, kita jangan menggunakan dari otot pipi, namun menggunakan langit-langit keras dan bagian dari punggung dari lidah, lalu dilakukan penghisapan. Sedangkan pada bagian penelanan, kita mencoba untuk menelan dengan cara yang benar. Ada beberapa orang yang melakukan penelanan dengan cara yang salah, yaitu dengan menelan dengan menggunakan pipi. Itu salah. Resiko teknik mewing yang salah. Yang pertama, tentu saja pada tekanan yang keras pada gigi itu akan menjadi lebih aus atau gigi itu akan terkikis. Yang kedua, sendi rahang menjadi lebih sakit karena tekanan dari kita yang sering menggigitkan. Yang kedua, merupakan open bite anterior. Itu disebabkan karena gigi yang didorong dengan lidah. Posisi ini yang salah, harusnya ujung dari lidah ini berada di belakang gigi, tepatnya di lamina gusi, bukan di bagian gigi. Nah, karena ada dorongan yang terus-menerus, gigi ini menjadi lebih protrusif, lebih maju ke depan, sehingga tidak menggigitkan pada gigi bawahnya. Dan yang ketiga adalah asimetris wajah. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa penekanan untuk dari otot lidah ini harus disebarkan secara merata. Jika tidak merata, pasti ada satu sisi atau dari tonus dari rahang itu sendiri yang menjadi lebih kuat, dan yang salah satu tidak kuat menjadi asimetris. Lalu, saran apa yang saya sarankan pada Anda? Mungkin di dalam dunia di era digital ini banyak penawaran di online, mungkin banyak artikel yang menerangkan tentang alat yang dapat membuat jawline ini lebih tegas, dan banyak menawarkan untuk wajah lebih bersinar, lebih tajam. Mungkin dari yang berkaitan dengan teknik mewing ini, mungkin ada yang mengatakan penggunaan dari jaw excisor, yaitu dengan penggunaan alat bantu untuk mengunyah yang untuk meningkatkan dari otot masseter ini. Mungkin itu dapat dilakukan, tetapi untuk dilakukan dengan jangka yang lama, karena dia menggunakan dari kekuatan dari gigi depan, jaw excisor ini akan menyebabkan trauma pada gigi depan itu, seperti open bite anterior yang saya terangkan tadi. Mungkin juga untuk chewing gum atau permen karet itu dapat menguatkan dari otot masseter. Mungkin cara penggunaan dengan permen karet ini mungkin cara yang lebih saya sarankan. Terus kemudian pada anak kecil bisa menggunakan dengan cara mempromot atau kita merangsang dengan penggunaan dengan mainan seperti dengan makanan sereal seperti Cheerios, kita taruhkan di dalam punggung lidah, kemudian ditahan Cheeriosnya itu di atas. Mungkin dengan permainan seperti itu akan meningkatkan frekuensi kita lebih lama. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih telah menonton video saya, dan saya harap video ini dapat berguna bagi kita semua, dan sebarkan untuk video saya ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Dr. Franz Paba, Dokter Gigi Bedah Mulut Semarang.